Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Novia, NIM 120 207 22821, kelas E, jurusan Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitunya garis pangkal. Apa itu garis pangkal? Yaitunya suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah. Dan juga garis pantai merupakan acuan dalam menentukan batas laut di antara daerah atau negara yang memiliki acuan untuk menentukan beberapa jauh luas lautan yang bisa diklaim oleh suatu negara. Dan juga garis pangkal adalah garis referensi pengukuran batas waktu terluar laut, wilayah, dan zona yurisdiksi maritim negara pantai. Garis pangkal juga mempresentasikan batas perairan pedalaman yang berada di sebelah dalam garis pangkal ke arah daratan. Ada di sini macam-macam garis pangkal. Yang pertama yaitunya garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, garis pangkal penutup, dan garis pangkal kepulauan. Yang selanjutnya itu adalah pengukuran garis pangkal itu bagaimana bentuknya, yaitunya bagian dari suatu daratan yang paling menjorok ke laut. Yang kedua itunya pembahasannya tentang perairan pedalaman. Perairan yang terletak ke arah dalam garis batas pengukur laut teritorial atau pengukuran zona-zona maritim lainnya. Secara umumnya terdiri dari teluk, muara, dan pelabuhan, dan perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Di sini juga ada prinsip-prinsip perairan pedalaman. Yang pertama yaitunya wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam menentukan negara. Pembentukan suatu negara didasarkan pada norma hukum internasional yang berlaku. Yang kedua yaitunya perairan pedalaman kapal dagang memiliki hak untuk memasukkan atau kedaulatan penuh miliki negara pantai yang bersangkutan. Yang ketiga itunya negara pantai memiliki kedaulatan penuh pada perairan pedalaman, sehingga tidak terdapat hak inkomen fasek atau bagi kapal-kapal asing sebagaimana terdapat pada laut teritorial. Yang pembahasan yang ketiga itunya ada perairan kepulauan negara. Kepulauan negara berdaulat penuh atas perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai tersebut, dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara. Perairan kepulauan juga dasar laut dan tanah di bawahnya tuh memiliki sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang perairan kepulauan sebelumnya tunduk pada rezim laut lepas setelah berlakunya UNCLOS pada tahun 1982 sejak tanggal 16 November tahun 1994. Maka perairan kepulauan tunduk pada rezim kedaulatan penuh negara kepulauan. Ada di sini juga kewajiban negara Republik Indonesia. Yang pertama, menetapkan garis pangkal lurus kepulauan sehingga menjadi bagian kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam laut. Yang ketiga, juga menghormati hak penangkapan ikan tradisional yang dilakukan oleh negara tetangga. Selanjutnya itu ada juga menghormati kabel laut yang dipasang negara yang sesuai dengan pasal 51. Dan yang selanjutnya adalah menghormati hak lintas damai semua kapal yang terdapat dalam pasal 52. Yang selanjutnya menetapkan hak lintas alur laut kepulauan sebagai pelayaran internasional pasal 53. Selanjutnya yang terakhir itu menghormati perjanjian internasional sudah yang ada dari negara lain yang juga mendepositkan ke PBB. Selanjutnya bagaimana statusnya saat ini? Pertama, telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 36, 37, dan 38 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Hak lintasnya laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan tentang daftar koordinat geografis. Titik-titik garis pangkalnya Kepulauan Indonesia. Dan selanjutnya itu ada kewajiban negara Republik Indonesia. Yang pertama itunya setiap kapal beraktivitas di laut lepas harus ada kebangsaan atau mengibarkan bendera satu negara. Yang kedua, memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami bahaya atau tabrakan. Yang ketiga, menetapkan syarat-syarat bagi kepala untuk memperbolehkan kebangsaan Indonesia untuk mendaftarkan kapal tersebut di wilayahnya. Dan untuk memperoleh hak dan mengibarkan benderanya. Selanjutnya menghormati yurisdiksi negara bendera. Dan yang selanjutnya itu mengatur perlindungan terhadap kabel atau pipa yang di dasar laut lepas tersebut. Selanjutnya, semua negara berhak menangkap ikan di laut lepas, namun semua negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan dan bekerja sama dalam melestarikan dan mengatur sumber-sumber kehidupan yang ada di laut lepas jika dengan organisasi-organisasi perikanan regional atau subregional. Yang keempat yaitunya pembahasan tentang laut teritorial. Apa itu laut teritorial? Itu wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauan yang dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Dan juga dari teritorial ini kedaulatan yang meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut atau tanah di bawahnya, dan kedaulatan atas laut teritorial yang dilaksanakan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya tentang hukum laut teritorial di Indonesia. Yang laut teritorial selebar 12 mil, laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan yang mengelilingi kepulauan Indonesia, perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau, beserta dasar laut yang ada di bawahnya. Ada di sini tentang perjanjian batas laut teritorial di Indonesia. Itunya batas wilayah laut teritorial antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971. Yang mana penempatan hasil perundingan garis batas wilayah bersama antara Indonesia dan Malaysia yang di Selat Malaka. Selanjutnya, tata cara pengukuran laut teritorial yaitu bahwa penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah, yang mana telah diatur dalam pasal 5 Angklos Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 pasal 5. Bagaimana prinsipnya pengukuran laut teritorial, yaitunya prinsip garis tengah, prinsip sama jarak, prinsip keadilan, dan juga prinsip kelanjutan alamiah. Selanjutnya, bagaimana status hukum laut teritorial tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia, serta pipa-pipa dan kabel yang ada di dasar laut. Yang terakhir yaitunya mengenai zona tambahan. Apa itu zona tambahan? Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial
yang tidak termasuk kedaulatan negara pantai yang dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan. Seperti saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Selanjutnya, yaitunya tata cara pengumpulan zona tambahan menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal, yang mana lebar laut teritorial ini diukur selanjutnya. Bagaimana kewenangannya negara pada zona tambahan? Dalam pasal 24 Konvensi tahun 1958 tentang laut teritorial, yang mana zona tambahan tersebut bahwa zona tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk yang pertama, yaitunya mencegah pelanggaran peraturan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah laut teritorialnya. Yang kedua, bagaimana itunya menghukum pelanggaran peraturan tersebut di atas yang dilakukan dalam wilayah di laut teritorialnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.